Silakan duduk, teman-teman semuanya. Yang di rumah yang lagi makan Indomie, tadi boleh agak dilanjut, tapi nanti sebentar ya. Ya udah puji-pujian tadi kan, stop dulu sebentar nggak apa-apa. Udah terlanjur dingin Indominya, nggak apa-apa. Yang pakai baju hitam tuh di rumah tuh. Oke, yuk kita it's good to be back ya. Wah, akhirnya bisa ketemu lagi loh, ya ampun. Nggak apa-apa, kayak seru aja. Aku dibawa aja boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nanti yang di rumah aman nggak kalau aku di bawah situ? Nggak aman ya karena nggak ada yang megang. Oke, aku di sini aja. Tanya sendiri, jawab sendiri. Nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, so kita akan mendengarkan sharing ya. Aku diberi kepercayaan untuk sharing. Judulnya adalah Who You Really Are. Udah, gitu aja. Anyway, jadi aku tuh agak terusik ya dengan, kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya kalian udah berteman lama ya, kalian udah bersahabat lama, kalian udah menjadi anak lama gitu ya, atau enggak kalian misalnya apa yang di sini ada co-host gitu. Kenapa? Oh, ini dibuka aja nggak apa-apa, puji Tuhan. Wah, oksigen. Mesti pakai masker semua, makanya khotbah sini. Nah, jadi oke ya. Nanti kalau misalnya kalian udah lama gitu kan ya dengan temen ya, pernah dengar nggak sih kalau udah jadi orang yang baik selama ini terus tahu-tahu kalian melakukan sebuah kesalahan, terus tahu-tahu, ini nih Vanessa keluar aslinya nih. Wih, ulangin ya, langsung ada petir tadi ya. Vanessa keluar aslinya nih. Gak ada petir lagi, coba kebetulan. Jadi kayak udah lama gitu, tahu-tahu kayak ini aslinya baru keluar. Ya ampun, kita udah bersahabat berapa puluh tahun lebay. 10 tahun dari SD, SMP, SMA, udah bersahabat. Sekalinya ngelakuin kesalahan langsung dibilang aslinya gitu. Nah sebenarnya kata-kata aslinya tuh gimana sih? Apalagi kalau misalnya kalian ya ketemu sama tante-tante sama om-om yang udah ribuan tahun menikah gitu ya. Terus kemudian pernah dengar nggak sih misalnya si suami tahu-tahu selingkuh atau istri sama selingkuh gitu ya. Ya ini nih aslinya nih, udah 20 tahun kita menikah baru kelihatan aslinya. Loh kok nggak 20 tahun itu yang dianggap asli, kenapa yang sekarang baru dianggap asli? Sebenarnya apa sih? Aslinya kita tuh apa sih? Kita tuh sebenarnya apa sih? Nah ini mungkin kalian udah pernah dengar sering banget seperti ini, tapi nggak apa-apa, aku mau merimain sekali lagi tentang siapa kita. Oke, yuk sekarang itu kita mau lihat dari Lukas 3 ayat 23. Ini aku ingat dulu sebelum pandemi aku juga sempat di sini nih. Waktu itu baca ayat ini juga. Jadi kita itu sebenarnya itu didesain atau diciptakan sebagai apa sih? Lukas 3 ayat 23. Oke. Udah ketemu semua? Buat Lukas 3 ayat 23. Nih, C kalau kamu nggak di ini ya, yang buat yang di rumah yang dengerin ya, tadi Ece bilang apa gitu. Coba di rumah kalian ngomong apa-apa juga aku nggak denger, ayo makanya ke sini. Yuk di Lukas 3 ayat 23, silsilah Yesus. Nah, aku bacain ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Jadi Yesus adalah anak Yusuf. Yusuf adalah anak Eli. Eli anak Matat. Matat anak Lewi. Ada anak Pastor Lewi juga. Ada anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, Matika lagi, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda. Ada Star Wars mendadak. Yoda. Anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er. Ini gue bacain semua ya supaya kalian tahu nih anak-anak harus diingat-ingat kata-kata anak. Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi. Lagi. Anak Simeon, anak Yehuda, anak kita. Gimana ini? Anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan. Udah punya anak Nathan? Anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin. Loh, bukan anak manajer, anak admin, oke. Anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda. Anak kita lagi Sarah. Anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared.
anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Keren gak sih? Adam disebut anak Allah loh. Di Kejadian Tuhan mungkin gak bilang, aku menciptakan anakku. Gak bilang. Tapi di sini bilang Adam itu adalah anak Allah. So from the very beginning, kita manusia diciptakan sebagai anak Allah. Asik gak sih? Sebagai anak Allah loh. Nah, terus lanjutnya di Kejadian 1 ayat 27. Ini membuktikan kalau konsep anak dan orang tua itu memang sudah didesain sedemikian rupa dari dulu. Kejadian 1 ayat 27, aku bacain ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi walaupun di sini nggak ditulis itu sebagai anak, kita semua ya udah tahu mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu manusia. Kalau yang namanya orang tua sama anak pasti mirip. Bener kan? Pasti segambar dan serupa. Baik itu fisiknya ataupun nanti pada saat kelakuannya. Kalau dididik dari kecil sama-sama gitu ya. Kayak kemarin belum lama ini senior pastor kita aja bilang di sini. Ini si L dilihat-lihat lama-lama mirip papahnya ya. Wah. Jangan-jangan anakku gitu kan. Ya memang anakku kan dia segambar dan serupa gitu kan. Jadi memang konsep DNA, konsep yang bilang orang tua sama anak itu mirip baik secara fisik ataupun secara perilaku itu memang desain dari awal. Manusia diciptakan sebagai anak karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kok sekarang banyak manusia yang katanya harusnya jadi anak Tuhan kok kayak anak setan? Kayak gitu kan. Kenapa? Kok kelakuannya begitu? Kok emang Tuhan mah gak begini? Setan aja gak segitunya. Setan aja minder lihat orang ini gitu kan. Nah jadi kenapa? Nah jadi gambar itu, gambar dan rupa yang mirip dengan Tuhan itu dirusak oleh namanya dosa. Dengan adanya dosa dan rusak semua tuh gambarnya. Nah gara-gara gambar itu udah rusak, terus turun dari zaman Adam, terus kemudian anaknya sampai sekarang gambar Instagram. Dari gambar Adam sampai zaman Instagram, itu sekarang udah tambah rusak. Banyak yang aneh-aneh, banyak yang nyeleneh-nyeleneh. Ada yang bilang, aku adalah wanita yang terperangkap di tubuh pria. Gimana caranya kamu masuk ke tubuh itu? Gak tahu. Ada juga, aku dulu pernah, jujur aku pernah merasa aku adalah pria yang terperangkap di tubuh wanita. 9 bulan 10 hari. Paham gak? Ece masih bingung. Gak bingung, bingung beneran. Aku adalah pria yang terperangkap di tubuh wanita 9 bulan 10 hari. Ya iyalah dikandung ibu gitu kan ya. Tapi enggak seperti itu maksudnya ya. Jadi banyak orang kayak, aku nih cewek apa cowok ya. Sampai LGBT aja nggak cukup ditambahin Q tuh. Q tuh bingung, aku siapa, aku ini apa. Gitu. Nah gambar dirinya itu hilang. Padahal Tuhan udah bilang, manusia itu, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Enggak ada laki-laki, perempuan dan kaum bingung diciptakannya. Enggak ada. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah kenapa itu sekarang tambah rusak karena dosa. Lanjut lagi ya kan. Nah masih mending. Ada kalau kalian baca artikel ya, ini kalau kalian di sini ada yang masih nonton TV nggak sih? TV, kalian tahu TV kan? TV, sebuah alat yang bisa menggambarkan situasi yang ada di tempat lain, tapi TV namanya bukan handphone ya, nggak tahu zaman sekarang. Anyway, itu ada dulu namanya yang kayak 7 keajaiban dunia, 7, aduh disiarin ya. Ada yang di salah satu stasiun TV yang kayak 7 apa. Nah ini ada yang 7 orang paling aneh gitu. Gitu. Aku nggak mau nyebutin judulnya on the tit. Iya, pokoknya judulnya tuh kalau nggak on the tit spot gitulah pokoknya ya. Jadi di situ itu disambung sendiri lah. Nah itu ada yang orang tuh aneh-aneh banget.
Orang tuh yang bener-bener giginya ini ya, dibuat taring semua. Karena dia merasa dia adalah macan yang tertanam di tubuh manusia. Bukan cowok ke cewek, hewan gitu tau gak sih. Ada yang aneh-aneh banget lah pokoknya lah. Ada yang merasa dia alien. Sampai dia itu dimasukin apa namanya tuh cairan silikon I think. Di sini, di sini, di sini, di sini biar mirip alien. Ya ampun, gak tahu sih. Bisa kayak gitunya loh, segitunya itu padahal ya. Nah, terus yang berikutnya lagi. Ada yang namanya mental illness. Ya, ada nggak? Ada. Gitu. Cuma yang jadi masalah di sini adalah banyak yang ngaku-ngaku mental illness. Kalau misalnya merasa mental illness, dia ke dokter, selesai. Ya kan, ke dokter, kemudian diobatin, selesai. Sakit perut, ke dokter. Sakit mah, ke dokter, ya kan. Batuk, pilek, PCR, terus ke dokter. Ya juga ke dokter gitu kan ya. Nah kenapa mental illness ke Instagram, bukan ke dokter? Kenapa? Kenapa kayak mental illness kayak apa ya menunjukkan kalau ini mental illness gitu atau enggak sih? Ya udah sembuhin dan kayak gitu kan. Nah tapi ada yang salahnya itu adalah sebenarnya tuh ada beberapa yang memang bukan mental illness. Kalau misalnya mental illness beneran, then fine ke dokter, diberesin, selesai. Yang di sini masalahnya adalah yang cari perhatian. Susah kalau seperti itu kan, cari perhatian terus kemudian yang apa memang gimana ya, yang namanya kalian buka Instagramku, isinya tuh cuma 3 jenis. Makanan, enggak, Instagram search ya, makanan, One Piece, Korea, udah. Ya Koreanya banyak, ada ITZY, ada Blackpink dan sebagainya lah ya gitu kan ya. Red Velvet nggak ada Ray, sorry. Beda agama kita. Kalau ke ITZY. Nah tapi kalau ini tuh aku yakin banget di searchingnya tuh tentang hal-hal yang mental illness. Tentang hal-hal yang begitu-begitulah, you know, tau gak sih, yang kayak LGBT, kesetaraan ini dan lain sebagainya. Nah itu membuat gambar dirinya tambah berbeda, tambah nggak sesuai dengan anak Allah seperti itu. Nah yang berikutnya lagi, tadi yang pertama udah bingung siapa dirinya, terus kemudian ada yang sok-sokan mental illness, maaf ya kalau ada yang mental illness beneran, silahkan gak apa-apa. Kalau sakit ke dokter, that's fine. Tapi kalau yang sok-sokan ibaratnya kita pura-pura demam cuma gak mau masuk sekolah. Pura-pura sakit gitu ya, cuma cari perhatian dari orang tua. Kemudian yang berikutnya, gak bisa diatur. Ini yang paling susah, ketaatan itu hilang. Dari awal itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga karena enggak taat. Dia enggak taat gitu kan ya. Ini ya yang paling mungkin ya yang paling halus untuk tidak taat. Kata-kata yang paling halus untuk tidak taat itu kayak gini. Gua emang gitu. Udah susah tuh. Gua emang gitu, lu mau apa? Udah susah. Mau orang dibentuk kayak gimana? Iya Ci, iya kok, aku mah emang kayak gitu orangnya. Labrak semuanya, hajar. Iya makanya dia ajarin biar ngerem gitu kan. Tapi gak bisa, aku mah emang kayak gitu. Susah. Nah itu ketidaktaatan ini yang jadi masalah. Ingat ya, kata-kata gua memang begini, itu bukan, maksudnya aku gak setuju dengan kata-kata gua memang begini, bukan berarti aku gak setuju dengan namanya perbedaan. Ya, perbedaan pasti ada. Cara JM ngomong sama cara EC ngomong beda. Makanya L lebih cepat dekat ke JM. Karena JM tuh kalau ketemu anakku tuh yang kecil ya, dia cuma duduk aja di sofa. Duduk doang nggak ngapa-ngapain. Terus tahu-tahu si L kayak, ini siapa ya? Ini siapa ya? Pas udah deket JM cuma ngeluarin mobil. Masuk, kar, selesai. Kalau EC langsung, kalau Jocelyn, L ini anti, L sayang anti kan. Beda-beda, itu unik, enggak masalah. Beda-beda kita enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalau kita udah nggak mau dibentuk. Kalau kita udah nggak mau dibentuk dan diselaraskan dengan firman Tuhan itu nggak bisa. Itu susah, itu nggak bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh ke arah yang salah gitu ya. Ini kita bertumbuh ke arah yang benar. Nah jadi di situ kita itu udah dibilang rupa dan gambar Allah itu udah rusak karena dosa. Dan kita harus diselaraskan lagi. Tadi seperti aku bilang di depan ya, DNA itu ada yang dari masalah fisik, ada yang dari masalah perilaku.
Sekarang contoh orang bule. Orang bule kan biasa makannya burger dan lain sebagainya. Di Indonesia lama, lahir di Indonesia, keluarga Indonesia ya makanya pecel. Kan gitu tuh, banyak tuh orang-orang bule di Instagram sekarang tuh yang pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Banyak followernya gitu. Orang Korea pakai bahasa Indonesia, siapa namanya? Siapa? Siapa? Hansol. Aku jadinya Ancol, Ancol. Di taman impian jaya Hansol. Hansol gitu. Memang banyak kayak gitu. Jadi secara DNA-nya orang Korea, secara fisik, tapi sifat perilaku kayak orang Indonesia. Nah, yang di sini DNA yang mau diselaraskan itu adalah sifat kita, karakter kita diselaraskan dengan karakter Tuhan. Jadi kata-kata gua memang begini, itu udah susah. Itu harus disingkirkan jauh-jauh. Disingkirkan jauh-jauh supaya kita dibentuk dan diselaraskan seperti DNA-nya Tuhan. Nah, yang pasti setelah kita diselaraskan dan dibalikan lagi supaya segambar dan serupa sama Tuhan, buah yang kita hasilkan pasti buah-buah roh. Coba ya, kalau misalnya pohon pisang, buahnya pasti pisang. Pohon durian, buahnya durian. Enggak pernah tuh ada sore-sore, di sore-sore yang cerah, ada anak pisang sama ibu pisang. Ibu pisang bilang, "Nak, kamu kalau gede mau jadi apa?" Aku gede mau jadi durian. Pak, keluar, kamu bukan anakku lagi. Kan kayak gitu. Nggak bisa, gede tidak jadi pisang gitu kan. Jadi kita pas udah bertumbuh, diselaraskan dengan Tuhan, mendapat DNA Tuhan, tertanam dalam diri kita, segambar dan serupa dengan Tuhan, dari karakter kita, dari perilaku kita, dari pemikiran, cara bicara kita, apa yang kita bicarakan sesuai dengan firman Tuhan, maka buah-buah itu pasti jadi buah-buah roh. Nggak mungkin jadi buah-buah yang lain. Yuk, buah-buah roh apa coba? Ada yang apal nggak di sini? Kalau yang teens, berapa poin ya? Teens ada poinnya soalnya. Enggak deh, langsung. Enggak. Jadi coba buah-buah roh yuk, kita sama-sama baca yuk. Buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang genap dibaca oleh yang wanita, yang pria bantuin wanita baca yang ganjil. Bingung nggak? Bingung. Genap wanita, pria ganjil deh kalau gitu dia, aku juga bingung. Yang di rumah yang merasa pria wanita ya silakan. Yang genap dibaca oleh wanita, yang ganjil pria, silakan. 1, 2, 3, wanita. Pria, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum. Nah, buah-buahnya itu jelas banget. Coba kita lihat lagi, kira-kira yang namanya buah itu kan dinikmati sama orang lain ya. Buah yang kita hasilkan itu apakah sudah mengeluarkan kasih? Ataukah kita menebar kebencian seperti para netizen lainnya? Atau kita sudah menebarkan sukacita atau bikin orang dongkol, ya kan? Damai sejahtera atau bikin orang deg-degan? Kesabaran atau malah bikin orang gak sabar? Kemurahan atau bikin orang kemahalan? Kemahalan. Ya intinya jadi gak mau ngasih gitu kan ya. Kebaikan atau kejahatan? Kesetiaan atau gak setia? Ya kan? Terus kemudian kelemah lembutan atau kasar? Penguasaan diri atau gak bisa kontrol diri kita? Itu kita harus lihat. Karena gimana cara ngecek kita udah balik memiliki segambar dan serupa dengan Tuhan adalah dengan buahnya. Pohon, tahu itu pohon apa dilihat dari buahnya. Ya kan? Aku yakin banget kalau ada pohon gak ada buahnya, ini pohon apa? Ece pasti gak tahu. Ya kan? Sama aku juga. Kalau ada buah mangganya pasti tahu gitu kan, ini buah mangga. Seperti itu ya, kecuali bunga lah ya. Anyway, kemudian nah jadi seperti itu. Gak mungkin yang namanya kita sudah mengaku selaras dengan firman Tuhan, tapi buah-buahnya tidak menunjukkan buah roh. Ya. Nah sekarang kita udah tahu, kalau kita didesain dari awal itu sebagai anak Allah. Ya kan? Dan kita udah tahu kalau dari dulu itu gambar rupa anak Allah di dalam diri kita itu udah rusak karena dosa. Ya, dan kita udah tahu gimana caranya, yaitu kita itu menyelaraskan dengan kehendak Tuhan dan buat ngetes itu dengan cara apa kita menghasilkan buah-buah roh. Pertanyaannya, ya udah sekarang seperti ini dan nanti kedepannya gimana? Secara personal aku tuh diciptakan sebagai apa sih?
Oke lah kita semua anak Allah. Di sini kita semua Star G, Star Generations, oke. Tapi Ken itu diciptakan untuk apa sih? Misalnya kayak kita. Gimana caranya tahu? Eka, gimana caranya tahu? Nah, cara yang paling simpel adalah tanya sama yang bikin. Gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah, belum lama ini aku ketemu sama orang yang mendapatkan penglihatan, gitu ya, vision dari Tuhan. Terus kemudian dia bilang, iya bro ini aku melihat seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ini artinya apa ya? Oh ya coba tanya sama Tuhan yang ngasih gitu ya. Ya masa Tuhan yang ngasih nanya ke aku gitu kan ya. Tanya sama Tuhan yang ngasih, Tuhan pasti jelasin seperti itu. Nah sama, Tuhan yang bikin kita, Tuhan itu yang tahu kita itu didesain untuk jadi apa. Yes anak Allah. Tapi di muka bumi ini kita tuh harus ngapain, kita itu kedepannya mau ngapain, kita itu akan menjadi seperti apa, dan lain sebagainya. Secara personal itu hanya Tuhan yang tahu, karena komputer itu dia sendiri nggak tahu, dia itu bisa apa aja. Karena komputer nggak bisa baca buku manual, yang bisa baca buku manual adalah orang yang menggunakan, dan yang menulis buku manual adalah yang menciptakan komputer. Ya, jadi seperti itu, kita harus mengenal Tuhan, karena Tuhan yang tahu. Ya kita semua tahu, Tuhan itu tahu kedepannya seperti apa. Tapi aku kasih beberapa bukti di sini kalau Tuhan itu tahu jauh sebelum orang ini tahu kedepannya mau ngapain. Contoh yang pertama, Yusuf. Nah, Yusuf itu kalian tahu kan ya, Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya, ya salah satunya aku sih, maaf ya Yusuf, Yehuda gitu kan ya, dibuang terus kemudian dijual ke Mesir. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu dia mimpi. Mimpi bintang sama bulan itu sama matahari ya, itu sujud menyembah sama dia. Oh ini ternyata kakak-kakaknya dan orang tuanya sujud menyembah sama dia. Ada juga berkas-berkas gandum dari kakak-kakaknya sujud menyembah kepada berkas gandumnya dia. Tuhan udah kasih tahu kalau nanti ke depannya Yusuf kamu bakal akan memerintah di Mesir. Dan nanti bakal ada kelaparan begini. Teasernya udah dikasih tahu. Artinya Tuhan itu tahu ke depannya itu Yusuf bakal seperti apa. Yesus, walaupun Yesus itu adalah Tuhan ya, tapi kan di situ dia menggambarkan sebagai anak Allah ya kan, supaya kita bisa melihat anak Allah harusnya seperti apa. Nah di situ Bapak itu udah pas lagi Yesus lagi dibaptis ya kan, belum mulai pelayanan nih, belum ikut kerves. Jadi belum mulai pelayanan, baru dibaptis kemudian Tuhan bilang, Bapak bilang, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Udah tahu kalau sampai ke depannya Tuhan akan memenuhi panggilannya secara full. Gideon ini yang paling sering lah dibahas ya. Gideon itu lagi memeras anggur di tempat pengirikan gandum, gak nyambung ya kan. Lagi ketakutan, lagi kayak dikepung dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yang terakhir ini aku baru dapat minggu lalu waktu aku lagi di jalan tol, yaitu Ayub. Ayub itu dari awal, kalian tahu ceritanya kan ya, Tuhan di surga lagi duduk-duduk santai-santai gitu kan ya, datang anak-anak Allah sama datang anak-anak iblis, terusnya gitu tuh. Terus kemudian Tuhan bilang sama iblis, "Iblis dari mana lu?" Gitu kan, "Ya dari keliling-keliling dunia nih." "Oh iya, lu lihat gak hambaku Ayub, dia itu saleh, dia itu menjauhi kejahatan. Itu baik banget gitu kan." Terus kemudian kalian tahu dong, iblis, itu mah gara-gara kamu ngelindungin aja, coba angkat semuanya, pasti dia juga gak setia gitu kan ya. Terus Tuhan ya udah angkat, dan akhirnya Ayub terbukti setia. Ayub terbukti jadi saleh, tetap saleh dan Tuhan mengembalikan semuanya. Nah yang aku dapat minggu lalu adalah seperti ini. Waktu Tuhan bilang sama iblis, ini Ayub hambaku yang saleh, dia lagi bilang Ayub yang sekarang atau Ayub yang nanti. Karena kan Tuhan juga berfirman, aku gak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kamu. Dan Tuhan udah tahu dong, maksudnya Tuhan udah tahu 100% kalau Ayub itu bakalan menang melawan itu semua. Bukan melawan, bertahan dan tetap setia sampai akhir. Tuhan udah tahu dong. Nah jadi kalau saat itu dia bilang, ya udah silakan iblis sana cobain. Karena Tuhan udah tahu Ayub itu bakal menang. Gitu. Di akhirnya. So Tuhan itu udah tahu
kalian semua ini bakal jadi apa? Kalian semua ini bakal menang, bakal jadi orang seperti apa, bakal kerja di bidang mana, Tuhan itu udah tahu. Tuhan itu tahu pasangan kalian itu siapa, Tuhan itu tahu nanti kalian punya anak berapa, Tuhan itu tahu kalian itu bisnis yang paling cocok buat kalian itu apa, masuk jurusan mana Tuhan tahu. So tanya sama Tuhan, Tuhan aku ini diciptakan secara personal itu untuk apa? Dan nanti ke depannya aku bakal seperti apa. Dan aku mau percaya aja sama Tuhan. Karena kalau kita tidak bertanya sama Tuhan tentang jati diri kita, tentang kita itu siapa, tentang kita itu ke depannya mau bagaimana, dunia yang akan memberikan jawaban itu. Dan itu ujungnya sesat. Dunia akan memberikan jawaban siapa diri kalian, kalau kalian nggak nanya sama Tuhan. Bisa searching sekarang, aku di Instagram aku bisa lihat. Di TikTok apalagi lebih parah gitu ya. Dulu Facebook ya lah, Facebook sama udah tanda-tanda sama om-om lah. Misalkan di Instagram sama di TikTok gitu banyak banget. Banyak orang yang mendefine dirinya gara-gara post dan lain sebagainya. Jadi kalau kita itu tidak bertanya sama Tuhan dan Tuhan tidak memberikan langsung dan kita mencari sumber yang salah, maka dunia yang akan mendefine itu dan berakhir kepada kehancuran. Berakhir pada kesesatan. Karena dunia itu bukan menciptakan kita. Dunia itu hanya mempengaruhi kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai anak Allah. So makanya aku akhir-akhir ini ya bener-bener kayak setiap kali doa malam lah. Aku selalu bilang kayak Tuhan terima kasih kalau aku jadi Bapa yang baik. Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Bapa yang. Karena aku itu benar-benar mau pegang kalau aku itu adalah anak Allah. Dengan kita mengakui kalau Bapa itu adalah, Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan kita harus mengakui kalau kita itu adalah anak Allah. Dan karena kita anak Allah, kita mau dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu aja. Gak berat kan ya, sama-sama aku cuma mau merimain aja kalau kita di sini semua adalah anak Allah. So yuk sama-sama kalau misalnya kalian nih, nanti misalnya Ari pulang ketemu Bella gitu kan ya. Bella ada gak sih di atas sana? Anyway ketemu gitu, terus kemudian Bella lagi berbuat baik. Nah Ari bilang ini aslinya karena ini adalah anak Allah. Bukan pas lagi jelek-jeleknya ini aslinya nih, ini aslinya nih gak kayak gitu ya. Justru pada saat kita sedang menunjukkan buah-buah roh, yuk kita sama-sama encourage teman kita, sama-sama encourage saudara kita di sini untuk berkata kalau ini, this is the real you. Karena buah yang dihasilkan sama kamu adalah buah roh. Dan kamu semakin segambar sama serupa dengan Tuhan. Oke, amin sampai situ aja. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menutup ibadah ini. Oke, siap semuanya bangkit berdiri semuanya. Oke, sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami bisa Tuhan ada di sini lagi Tuhan bersama-sama lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kalau kami adalah anak-anak yang Engkau bentuk dengan tangan-Mu ya Tuhan. Dengan tujuan yang daripadamu ya Tuhan. So kami mau Tuhan tahu Tuhan tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami mau tahu Tuhan. Untuk apa ya Tuhan? Secara personal ya Tuhan. Kami diciptakan ya Tuhan. Dan kami akan mencarinya melalui Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah sumber segala jawaban ini. Dan Engkau adalah sumber dari kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang luar biasa, berkat dari Allah Bapamu, hikmat yang melebihi segala akal, dan kepastian akan keselamatan daripada Allah, dan rasa tenang, rasa damai, dan rasa dimiliki oleh Bapa ada di dalam engkau, dan bila Roh Kudus selalu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. In the name of Jesus Christ, setiap anak Allah sama-sama katakan, amin. God bless.